Jadi lecture 6 rangkaian listrik arus bolak-balik ini untuk mengkaji kedekatan atau hubungan antara listrik dan magnet, interaksi antara keduanya. Oke. Nah, ini kita sudah sering melihat ya instalasi listrik, sambungan listrik jarak jauh seperti ini. Oke. Transmisi dari listrik jarak jauh umumnya dilakukan dengan sistem AC, ya, alternating current, pada tegangan yang sangat tinggi, namanya SUTEP, sambungan udara tegangan tinggi. Ya. Ini tegangannya ketika dibandingkan dengan ground bisa mencapai jutaan, ya, atau minimal ya setengah juta volt. Ya, ini tegangan yang sangat tinggi ini kan berbahaya ya. Tapi mengapa sistem AC dan tegangan tinggi masih digunakan untuk transmisi listrik jarak jauh meskipun berbahaya? Okay? Apa nggak bisa dengan DC? Ya? DC kan umumnya tidak lebih soft, ya? Bisa nggak kira-kira? Nah, kita akan bahas di pertemuan ini. Oke, sebelumnya kita sudah belajar tentang tegangan dan arus searah, ya, direct current DC, yaitu arus yang polaritasnya selalu sama sepanjang waktu. Kalau kita punya batu baterai 1,5 volt nih misalnya, ya, maka ketika kita hubungkan dengan sirkuit, arus yang mengalir selalu sama polaritasnya. Kalau ke arah sini ya positif, ya, tidak positif negatif enggak, tapi selalu positif. Oke. Dari baterainya full sampai lama-lama habis, ya. Ini selalu di polaritas yang sama. Polaritasnya selalu sama sepanjang waktu. Ya, baik itu positif atau negatif. Nah, sedangkan arus AC ini polaritasnya selalu berubah-ubah terhadap waktu. Makanya kita sebut sebagai alternating, bolak-balik, ya. Kadang positif, kadang negatif, kadang positif, negatif terus. Oke. Nah, secara periodik. Ya, untuk periodisitas arus dan tegangan AC yang sederhana adalah bentuknya sinusoidal, ya, seperti gelombang sinus atau kosinus. Nah, ini sebagian besar tegangan dan arus yang dihasilkan oleh pembangkit listrik berupa arus seperti ini, sinusoidal. Ya. Kenapa? Karena memang dia dihasilkan oleh gerak memutar, ya, dari magnet yang dipasang di sekitar kumparan, ya, atau kumparan yang diputar di sekitar magnet. Maka bentuknya juga akan selalu mengikuti pola lingkaran. Ya. Lingkaran, ya, akan selalu berputar ke sini. Ya. Kalau kita plotkan terhadap waktu, kalau kita tarik garis lurus, ya, seperti ini. Ini kadang naik, turun, naik, turun, naik. Sinusoidal. Nah, ini tegangan dan arus listrik yang mengalir pada jaringan listrik di rumah kita, jaringan PLN, ini juga bersifat sinusoidal. Oke. Karena sinusoidal, maka kita bisa modelkan dengan sebuah persamaan. Ya, contohnya seperti ini. Ini arusnya kan berasal dari pembangkit, ya. Ini contohnya pembangkitnya, magnetnya tetap, ya, medan magnet dari utara ke selatan. Kemudian ada kumparan yang diputar di sekitarnya. Oke. Ini akan menghasilkan arus yang positif 0, negatif 0, positif 0, negatif 0. Ini kan sinus, kosinus, ya. Nah, Anda boleh pakai sin atau kosinus. Tapi untuk diskusi ini awalnya kita pakai yang maksimum dulu, kita pakai kosinus yang oke, ya. Jadi nanti arusnya akan berubah seperti ini, ya. Naik, turun, naik. Oke. Nah, karena berubah-ubah terhadap waktu, kita bisa modelkan sebagai arus pada saat tertentu adalah arus maksimal, I maksimal, nilai I maksimal kalikan nilai cos omega T. Ya. Cos ini kan memulai dari +1 sampai -1. Oke. Jadi arusnya nanti arus maksimum kalikan +1, kemudian mungkin di sini plus 0,9, di sini 0,8, 0,7, 0,5 sekian, ini 0, ini minus 0,1, 0,5, 0,8, ini -1, dan seterusnya. Ya. I sama dengan I maksimum kalikan cos omega T. Omega T ini apa? Omega adalah kecepatan sudut. Seberapa cepat ini loop ini berputar dari pembangkitnya, kan berputar terus. Ya, seberapa cepat dia berputar. Nah, secepat itu pula perubahan arus terhadap waktu. Ya. Kecepatan sudut kita ingat di mekanika. Kecepatan linear adalah jarak dibagi waktu. Kalau kecepatan sudut, ya sudut dibagi waktu. Ya. Sudutnya dalam satu kali putaran berapa?
360 derajat. Ya. Atau kalau dalam radian kita sebut sebagai 2pi radian. Oke. Waktu yang diperlukan untuk 1 kali putaran berarti berapa? Periode. Kita sebut dia sebagai periode T. Ya. Nah, periode itu sama dengan 1/f, seper frekuensinya. Maka kita bisa tulis 2pi f. Ya. Omega adalah 2pi f. Atau 2pi dibagi T, periode dari putaran. Waktu yang diperlukan untuk 1 kali putaran. Ya. Nah, ini adalah arus listrik yang mengalir. Ketika arus listrik tadi mengalir melewati sebuah konduktor, melewati sebuah insulator, resistor R, maka tegangan yang dihasilkan adalah V I maksimum kali I kali R. Ya. Tapi karena I-nya juga berubah-ubah terhadap waktu, maka V-nya juga berubah terhadap waktu. Ya. I-nya adalah I maksimum cos omega T, I maksimum cos omega T kalikan R yang pertama. Oke, maka V sama dengan I maksimum kalikan R kalikan cos omega T. Atau I maksimum kalikan R, ya V maksimum. V maksimum kalikan cos omega T. Ya. Ini kita lihat bahwa grafik I dan R selalu sama. Ya. Ketika I-nya maksimum, V-nya juga maksimum. Ketika I 0, V juga 0. Ketika V minimum, I juga minimum. Ya. Ini fasenya selalu sama, mengikuti sama. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang, karena arus dan tegangan AC ini selalu berubah-ubah terhadap waktu ini ya. Kadang positif, kadang negatif, kadang 0. Bagaimana cara kita mengkuantifikasi? Jadi arusnya ini berapa sih? Atau tegangannya ini berapa sih? Ya. Ketika tadi kita bilang 500.000 volt itu, apanya? Apakah itu I maksimumnya atau apanya? Nah, ini apakah bisa kita gunakan nilai rata-rata? Nanti kita akan lihat. Ya. Oke, sebelumnya kita ke kuis dulu. Kira-kira manakah di antara berikut ini yang merupakan sinyal AC? Dan mana yang merupakan sinyal DC? Ya. Tadi kita ingat, AC, alternating current, apa? Polaritasnya berubah. Ini polaritasnya, kelihatannya tetap. Ya. AC polaritasnya tetap, DC polaritasnya berubah. Kira-kira mana? AC atau DC? AC. AC ya. Kalau B? DC, Pak. DC polaritasnya tetap. C? DC juga. DC. D? Kira-kira apa nih? Awalnya maksimum, kemudian mengecil mendekati 0. Oke. Tapi kita lihat polaritasnya tetap selalu di positif. Ya. Maka dia DC juga. Yang E? Ini terkadang positif, terkadang negatif. Maka AC. F? DC. Iya, DC. Ya. Jadi meskipun bergelombang, tapi seluruhnya adalah di positif. Ya, di kuadran positif. Maka dia DC. Ini AC. Ya. Positif, kadang negatif, terkadang positif, terkadang negatif. Ini DC lagi. Ini juga DC, ini AC. Ya, bentuknya bisa bermacam-macam, tapi yang paling umum adalah seperti ini. Ya. Listrik yang keluar dari colokan listrik di rumah kita seperti sinyal A. Oke. Nah, oke. Karena bentuknya seperti itu, maka kita tidak bisa gunakan nilai rata-rata. Ya. Kenapa? Karena rata-ratanya akan selalu 0. Ya. Nah, ini misalnya di sini yang naik nah, seperti ini ya. Ini dari sini sampai sini satu gelombang penuh. Yang positif, jumlah yang positif dibanding dengan jumlah yang negatif selalu sama. Maka kalau kita tambahkan sama dengan 0. Oke. Maka ini tidak digunakan untuk menyatakan nilai besaran. Dan diperlukan besaran baru ya, yang kita sebut sebagai root mean square. Ya. Root ini akar, ini rata-rata, ini kuadrat. Akar dari kuadrat, akar dari rata-rata kuadrat nilainya. Ya, seperti apa itu? Ya, contohnya seperti ini. Kalau saya memiliki
arus sinusoidal I sama dengan I maksimum kalikan cos omega T. Grafiknya ini. Ya, grafik 1. Maka karena dia memiliki nilai positif dan negatif, maka semuanya kita buat positif. Caranya adalah kita kuadratkan. I kuadrat. Jadi I maksimum kuadrat cos kuadrat omega T. Oke. Maka nilainya yang positif menjadi positif, yang negatif pun menjadi positif. Ya. Nah, ini sekarang nilainya sudah positif semua. Oke. Kalau nilainya sudah positif semua, maka kita rata-ratakan. Ya. Kita rata-rata. Oke. Cos kuadrat omega T ini apa? Nah, ternyata cos kuadrat X plus sin kuadrat X itu sama dengan 1. Ya. Untuk nilai kuadrat. Dan sin kuadrat X sama dengan cos kuadrat X. Ya. Untuk nilai kenapa? Nilai kuadrat sin kuadrat X sama dengan cos kuadrat X. Ini sehingga cos kuadrat sin kuadrat X kita bisa ubah menjadi cos kuadrat X. Maka dia menjadi 2 cos kuadrat X sama dengan 1. Sehingga cos kuadrat X ini setengahnya dari 1. Ya. I max kuadrat dengan 1. Ya. Ini adalah rata-rata. Kalau semua yang positif ini kita rata-ratakan, maka kita dapatkan garis. Ya. Ini I kuadrat. Kemudian yang dimaksud IRMS apa? Nah, karena tadi kita mengkuadratkan, sekarang kita perlu mengembalikan lagi ke bentuk awal. Oke. Nah, tadi dikuadratkan, kita perlu mengakarnya. Ya. Maka IRMS adalah akar dari I kuadrat. Oke, akar dari I kuadrat. Akar dari I max kuadrat kalikan setengah. I max kuadrat akarnya I max, akar setengah per akar 2. Ya. Jadi nilai RMS root mean square dari sebuah arus AC atau tekanan DC adalah arus AC adalah I maksimum dibagi akar 2 atau kira-kira 0,707 I maksimum. Oke, nilainya kira-kira di sini. Nah, ini nilai rata-rata yang digunakan. Ya. Oke, contoh soal. Soket listrik rumah tangga yang terhubung dengan jaringan listrik PLN memiliki rating 220 volt 50 Hz. Tentukan berapa besarnya tegangan maksimum dan minimum dari sumber listrik AC tersebut. Oke. Bagaimana persamaannya? Persamaan arus dan tegangannya. Dan jika beban sebesar 10 ohm tersambung pada soket, tuliskan persamaan arusnya. Oke. Oke, kita lihat. Nah, 220 pada jaringan listrik tersebut adalah nilai RMS. Ya, jadi kalau kita dapat nilai arus tertentu atau tegangan tertentu pada arus AC, itu umumnya adalah nilai RMS. Ya. Kecuali stated otherwise, kecuali memang disebutkan bahwa ini nilai maksimum. Ya. Kalau tidak, berarti kita asumsikan selalu nilai RMS. Ya. Tadi kita dapatkan RMS adalah maksimum dibagi akar 2. Oke. Maka maksimumnya adalah nilai RMS kalikan akar 2. Ya, 220 kalikan 1,414. Maka tegangan yang mengalir di instalasi listrik rumah tangga adalah plus minus 311 kira-kira. Ya. Ini minus 311. Ya. Nah, ini kira-kira seperti itu. Kemudian 220 volt 50 Hz kecepatannya. Ya. Maka kita bisa tuliskan, tadi kita disuruh mencari persamaannya ya. V sama dengan V max cos omega. Ya. V max kita sudah tahu. 11. Omeganya berapa? Nah, kita hitung. Ya. Omega adalah 2pi kalikan F. Berarti 2 kali pi kalikan frekuensinya 50 Hz. Kita dapatkan 314 radian. Oke. Maka persamaan tegangan AC-nya adalah V sama dengan V max cos omega T sama dengan 311 volt kalikan cos 314 T. Ya. Nah, ketika diberi
hambatan 100 ohm, maka arus yang mengalir menjadi I sama dengan V per R. V max cos omega T per R. Atau tadi V max-nya 311, R-nya 100. Maka 3,11 ampere kalikan cos 314 T. Ya. Sejauh ini bisa dipahami? Ada yang mau bertanya? Pak izin bertanya. Silakan. Tadi pada rumus itu dinyatakan cos kuadrat X plus sin kuadrat X sama dengan 1. Terus kenapa nilainya jadi sin kuadrat X sama dengan cos kuadrat X ya Pak? Masih bingung di situ. Oh ya, ini ya. Iya Pak. Kita hapus dulu ya. Oke, dari ini persamaan identitas ya, cos kuadrat X plus sin kuadrat X sama dengan 1. Oke, kemudian gimana? Oke, ya. Dari sini sudah bisa ya, cos kuadrat X plus sin kuadrat X sama dengan 1. Oke. Nah, ternyata untuk nilai kuadrat, ya, nilai dikuadratkan di sini. Ini kalau kita ini kan gunakan cos ya. Cosnya bentuknya seperti ini. Kalau sin bentuknya mulainya di sini ya. Gini ya. Ini kalau nilai sin. Oke. Nah, kita lihat dari grafik yang cos dan grafik yang sin, ini bentuknya sama. Oke. Jadi, mau kita gunakan sin kita kuadratkan atau cos kita kuadratkan untuk nilai listrik I terhadap T ini akan menghasilkan nilai yang sama. Ya. Ini memang tidak secara matematis, kita secara grafikal melihatnya. Oke. Ya. Kalau nilainya cos X-nya kan yang biru ini, yang sini ya. Kita kuadratkan akan menghasilkan ini nilai. Ya. Kalau sin yang kita pakai, maka yang kita kuadratkan nanti juga akan menghasilkan nilai yang sama. Oke. Maka di sini secara grafik terlihat bahwa baik mau kita gunakan sin kuadrat X maupun cos kuadrat X, ternyata hasilnya sama. Atau dalam kata lain, luas area di bawah kurva sin kuadrat X dan cos kuadrat X itu besarnya sama. Oke. Maka kita gunakan sin kuadrat X sama dengan cos kuadrat X. Oke. Nah, karena seperti ini, maka sin kuadrat X yang di atas saya substitusi menjadi cos kuadrat X. Cos kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Ya. Atau 2 cos kuadrat X sama dengan 1. Maka cos kuadrat X sama dengan setengah. Itu ya.